Apakah leader harus punya karakter yang kuat? Lalu apa yang dimaksud dengan karakter yang kuat? Tonton sampai habis supaya kamu bisa jadi leader yang lebih baik lagi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan ngebahas sebuah diskusi yang terjadi di antara gue dan klien gue. Jadi waktu itu kita lagi bantu klien untuk membuat strategic planning dan KPI anggota timnya. Tapi waktu makan siang, klien gue ini sebagai owner, dia cerita, Kak Sam, aku lagi baca sebuah buku. Dikatakan di situ katanya leader itu harus punya karakter yang kuat. Apakah benar Kak Sam? Nah, ini opini dari gue. Teman-teman bisa aja nggak sepakat, tapi kalau misalkan sepakat silakan ambil pembelajarannya. Pertama, kalau kita ngomong karakter, ya kita ngomong dulu bahas karakter. Ini kan berarti sesuatu yang sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan, dan bahkan sudah menjadi sesuatu yang otomatis kita keluarkan. Sikap atau mindset atau perilaku yang otomatis kita keluarkan ketika kita ada respon, karena sudah itu menjadi karakter kita. Nah, karakter yang kuat jangan sampai dikonotasikan sebagai karakter yang tidak bisa dan tidak mau berubah, ya. Karena sebagai leader kita harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, dengan kondisi lingkungan kita, sehingga kita tahu dalam situasi tertentu saya harus bersikap seperti apa. Dalam situasi yang lain saya harus berperilaku seperti apa. Mindset mana nih harus saya pegang dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita berpegang teguh, oke, leader harus punya karakter yang kuat. Lalu kita diberikan masukan kepada orang bahwa kamu sebaiknya jangan terlalu sering marah-marah. Enggak, itu karakter saya. Dan itu adalah karakter yang kuat yang harus saya pertahankan. Ya susah. Kita akhirnya bisa menjadi leader yang tidak mau untuk mendengarkan atau mendapatkan kritik dari orang lain. Jadi, bagi saya, lebih penting bukan karakter yang kuatnya, tetapi kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang berbeda-beda. Nah, beradaptasi di sini bukan berarti kita kehilangan karakter, karena yang kita pegang itu bukan karakternya harusnya, tetapi yang kita pegang itu adalah value atau nilai-nilai yang tidak bisa kita langgar. Contoh, kalau kita sangat menjunjung tinggi yang namanya integritas, itu menjadi value pribadi kita, ya maka sekalipun ada project yang besar gitu ya, tapi di mana itu harus mengorbankan integritas kita, kita akan menolak, ya. Nah, itulah pegangan kita, itulah nilai-nilai kita. Atau misalkan kita punya nilai-nilai bahwa semua orang harus dihormati, semua orang harus dihargai, maka sekesal-kesalnya kita sama orang lain, sama tim kita, maka kita jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak merespek mereka, tidak menghargai mereka, ya. Itu kalau jadi nilai-nilai kita, ya. Nah, pertanyaannya kan sekarang yang lebih penting adalah apa value yang kamu mau junjung tinggi sebagai leader, betul nggak? Kamu punya nggak value-value itu? Saya sudah menjumpai dan sudah mendengar banyak sekali cerita-cerita tentang leader-leader, dan ini banyak banget yang berbeda-beda. Ada leader-leader yang tidak melihat bahwa bertutur kata yang sopan, berperilaku yang sopan sebagai nilai-nilai mereka. Saya pernah mendengarkan cerita seorang leader yang marah dengan karyawannya sampai membanting barang, bahkan sampai ada yang sempat mengenai orang tersebut, ya, tetapi dia tidak meminta maaf. Dan bahkan sekalipun dia minta maaf, tapi bagi saya itu adalah tercermin bahwa dia tidak mempunyai value dalam hal sopan santun atau menghargai timnya, ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kacamata karakter yang kuat, saya pikir leader itu punya karakter yang kuat. Bisa dipahami sampai sini ya teman-teman ya. Jadi dia punya karakter yang kuat atas value atau nilai-nilai yang dia percaya itu penting. Mungkin selama dia berbisnis selama dia memimpin selama ini, caranya dia itu yang dia anggap
sukses mengantarkan dia ke tempat yang sekarang, sehingga dia terus mengulang. Dia lebih punya nilai-nilai saya leadershipnya itu by fears, by ketakutan, ya. Jadi dia melihat bahwa saya itu harus leadership saya itu value-nya adalah saya yang harus dihormatin, saya yang harus ditakuti, sehingga timbullah perilaku yang seperti itu. Nah, itulah leader yang dengan karakter kuat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi leader yang seperti itu? Terserah teman-teman. Makanya kesimpulannya adalah kita jangan mengagung-agungkan karakter kita, karena apa yang ada di diri kita itu juga harus nantiasa kita benahi, kita improve. Cara kita berkata-kata, cara kita memandang orang, cara kita mengambil keputusan dan sebagainya, ya, cara kita bersikap itu sesuatu yang harus nantiasa kita improve. Tetapi yang harus kita kenali dan kita pertahankan, yang lebih penting adalah value, nilai-nilai leadership kita. Oke? Ya, bukan karakter kita, bukan ego kita. Ego sebagai leader diperlukan, tapi untuk mencapai tujuan bersama. Oke? Bukan untuk mengegokan karakter kita. Ini gua, lu yang harus ngikutin gua. Kan gua ownernya, kan gua CEO-nya. Nah, kalau teman-teman berhasil dengan cara seperti itu, ya silahkan lanjutkan. Tapi pengalaman saya melihat banyak sekali leader, rasanya begitu sih berhasilnya nggak lama. Dan banyak disebelin sama orang. Nah, terserah teman-teman mau pilih jalannya mana. Jadi sekali lagi, sebagai leader, kita harus nantiasa menguji karakter kita. Kita nantiasa mengasah karakter kita, bukan supaya makin kuat, tetapi semakin dewasa. Dan semakin mencerminkan nilai-nilai pribadi kita yang mau kita tampilkan ke orang lain, dan akhirnya bisa membawa dampak yang lebih positif kepada orang yang kita pimpin maupun kepada perusahaan kita. Ya. Nah, itu aja komentar atau diskusi ya yang kemarin saya sampaikan ke klien saya. Saya pikir diskusi itu sangat menarik, jadi saya bagikan dalam video ini. Nah, kalau teman-teman merasa belajar sesuatu dari sini, silakan komen di kolom komentar, atau mau tanya, ada pertanyaan lanjutannya, silakan juga ya, karena kita akan sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui video-video YouTube ya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Siapa tahu video berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan kamu selama ini. Oke, see you.